Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua diberikan istiqomah iman dan Islam. Semoga kita semuanya mati husnul khatimah. Dan nanti kita mendapatkan syafaat masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Suatu malam saya ditelepon orang. Ya nggak mungkin jin yang nelpon. Assalamualaikum Ustadz Abdul Somad. Waalaikumsalam. Tolong Ustadz, anak saya sekarang sedang bawa golok parang panjang. Kenapa? Dia minta belikan motor sama saya. Ibu siapa? Saya ibunya. Ibu kandung yang melahirkan, yang mengandung 9 bulan 10 hari. Di Buton Tengah ini mengandung masih 9 bulan 10 hari. Iya. Melahirkan anak meregang nyawa. Si anak bawa golok ngancam hanya minta sepeda motor. Tidak ada solusinya. Mau dikemanakan ini anak? Nasi sudah jadi Motor. ayam. Anak sudah bawa golok minta motor, ibu bapak masih cerita bubur lagi. Mudah-mudahan anak kita soleh-solehah. Seorang ibu punya anak 4, punya mobil Alphard, ninggal malam Jumat. Bukan pantun. Punya anak, punya mobil, ninggal malam Jumat. Sakit hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dibiarkan nggak dibawa ke rumah sakit. Bukan karena anak miskin nggak punya uang, bukan karena nggak ada mobil, ada, tapi nggak ada kepedulian sama sekali. Di mana letak kesalahannya? Nantilah kita kaji. Apalagi yang terjadi? Ustadz Somad tolong anak saya. Kenapa anak ibu? Ustadz bisa datang ke rumah? Acaranya Maulid Nabi? Bukan. Akikah? Bukan. Walimah? Bukan. Nikah? Bukan. Takziah? Bukan. Terus acaranya apa? Ruqyah. Saya mau diundang ruqyah. Iya. Yang sakit siapa? Anak saya. Sakitnya apa? Dia di kamar, enggak sekolah, enggak mandi, enggak makan, terus nembak musuh yang enggak mati-mati. Game on. Uangnya dari mana? Dia pakai pinjaman online, main game online, main judi online, enggak mandi, enggak sekolah, enggak bangun, enggak sholat, nembak musuh pagi, petang, siang, malam sampai pagi lagi di kamar. Tolong Ustadz ruqyah anak saya. Itu yang belikan handphone siapa? Saya Pak Ustadz. Yang menyiapkan kamar, pakai wifi, internet, pakai gadget, pakai layar besar, pakai laptop, pakai komputer, siapa yang belikan? Saya Pak Ustadz. Yang belikan paket 2 giga internet siapa? Saya Pak Ustadz. Sekarang anaknya sudah keracunan internet, yang salah siapa? Ustadz. Ini masalah sudah tidak bisa diatasi lagi dengan ceramah, tidak selesai dengan tausiah, tidak selesai dengan khutbah, tidak selesai dengan tabligh akbar. Ini mesti hanya satu-satunya solusi adalah pendidikan. Alhamdulillah Kabupaten Buton Tengah diberikan Allah pemimpin yang peduli kepada pendidikan. Mudah-mudahan Bapak Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD beserta anggota DPRD
menyetujui program-program ini berkesinambungan sampai tahun-tahun ke depan. Saya bolak-balik ceramah di mana-mana. Bupati, wali kota, gubernur gunakan kekuasaan, ujung tangan yang memegang pena, pakai tanda tangan untuk menolong agama Allah. Tapi di Buton Tengah, saya belum ceramah, duitnya udah cair. Saya diminta menjadi saksi. Ustadz Abdul Somad berada di tengah, bapak-bapak kiai, tuan-tuan guru, pimpinan pondok pesantren, tanda tangan. Setelah itu tanda tangan Bapak Bupati. Saya perhatikan tanda tangan Pak Bupati, lurus aja. Ternyata maksudnya itu nggak banyak-banyak, yang penting lurus, duitnya keluar. Jadi saya perhatikan tanda tangan. Ibu juga nanti kalau cari menantu, lihat tanda tangannya. Kalau lurus, insya Allah lurus. Saya perhatikan tanda tangan saya, belok-belok, berbelit-belit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada orang yang datang ngomong ke saya, Ustadz Somad, alhamdulillah, bupati kami rajin sholat, bupati kami rajin puasa sunat, gubernur kami rajin puasa Senin Kamis, wali kota kami orangnya rajin baca Yasin. Itu bukan amal pemimpin, itu amal setiap muslim bisa melakukannya. Betul? Betul. Bapak bisa sholat, bapak bisa puasa sunat, bapak bisa baca Yasin. Ibu memang wajib sholat, sholat duha, sholat tahajud, sholat witir. Ibu puasa Senin Kamis, ibu melaksanakan baca Quran. Tapi amal pemimpin bukan sekedar sholat, amal pemimpin bukan sekedar baca Quran, amal pemimpin bukan puasa Senin Kamis. Menggunakan kekuasaan untuk menolong anak yatim, fakir miskin, duafa, dan janda-janda yang tua-tua saja. Setuju? Ibu yang paling setuju. Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu drone sudah mutar-mutar dari tadi. Jadi ibu bapak yang punya handphone ada itu 1 menit untuk diupload di TikTok, supaya nanti kalau ada orang yang nanya, itu di mana bintang pada turun semua dari langit? Itu di Buton Tengah. Malam ini memang tanpa bintang. Kenapa? Karena bintang turun semua kemarin. Ini pengajian atau pasar malam? Dua-duanya dapat, ngajinya dapat, pasar malamnya pun dapat. Kita ngaji sejenak, setelah ngaji nanti silakan ke pasar malam. Yang lagi di pasar malam sambil ngaji, insya Allah dapat rahmat dan barokahnya. Janji Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu, kalau suatu negeri itu beriman, wattaqau, bertakwa. Allah cuma minta 2. Yang pertama iman, yang kedua takwa, takut sama Allah, takut korupsi, takut zina, takut selingkuh, takut riba, takut narkoba. Amanu, beriman, wattaqau, bertakwa. Lafatahna alaihim barakatin, kami bukakan barokah minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Kami bukakan pintu berkah dari langit, kami bukakan pintu berkah dari bumi. Mudah-mudahan dengan disupport, dibantunya pondok pesantren tadi, maka dibukakan Allah lah pintu rahmat dan berkah dari langit dan bumi untuk Buton Tengah. Amin ya Rabbal Alamin. Iya Pak Ustadz, tapi kita nggak punya nikel, kita nggak punya aspal, kita nggak punya minyak, kita nggak punya emas. Saya sudah keliling dari Sabang sampai Papua. Banyak kabupaten-kabupaten yang punya emas, punya minyak, punya nikel, punya batu bara. Rakyat nggak dapat apa-apa, cuman dapat debunya aja.
Apa perasaan Ustadz Somad berada di Buton tengah malam ini? Berapa kata? Paling banyak 3 kata Pak Ustadz. Nggak boleh lebih, nggak boleh. Perasaan saya malam ini 2 kata. Apa itu? Sakit hati. Loh, Ustadz kok sakit hati? Karena dulu waktu saya sekolah nggak dapat beasiswa. Di pondok pesantren nggak dapat beasiswa. Waktu ke Mesir nggak dapat bantuan dari Pemda. Waktu S2 nggak dapat bantuan dari bupati, gubernur, wali kota. Mungkin Ustadz nggak buat proposal. Suara apa itu? Biasanya kalau ada suara begitu zaman dulu 2. Yang pertama orang sakit atau pejabat. Sekarang 3. Orang sakit, pejabat, Ustadz Somad. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya berangkat ke Mesir. Teman-teman saya dapat bantuan dari gubernur, bupati, wali kota, kepala daerah. Diantar pakai gendang, pakai rebana ke airport. Saya berangkat nggak diantar, pulang nggak dijemput. Ustadz jelangkung. Berarti Ustadz hantu dong. Saya tidak diberi beasiswa oleh bupati, wali kota, dan gubernur. Tapi S1 saya selesai, S2 saya selesai, S3 saya selesai, profesor saya selesai. Saya cuma mau kasih tahu, hai bupati, wali kota, gubernur yang bakhil, yang pelit, yang medit, yang kedekut, enggak kalian kasih pun aku selesai juga kuliah. Sesungguhnya kalau ada kepala daerah yang memberikan beasiswa, mereka sedang menabur amal mendapatkan jariahnya sampai hari kiamat. Amin. Malam hari ini saya melihat dengan mata kepala saya sendiri dan saya menandatangani prasasti sebagai saksi. Saya melihat ada para kiai, tuan-tuan guru, pimpinan pondok pesantren, pesantren Al-Munawwarah, pesantren Ali bin Abi Thalib, pesantren Hidayatullah. Yang nggak saya sebutkan bukan berarti saya nggak hormat, tapi saya nggak ingat. Pondok-pondok pesantren, anak yatim, fakir miskin, du'afa, diberikan beasiswa langsung ke pondok pesantren dari pemerintah daerah. Apakah DPRD-nya setuju? Di sebelah kanan saya Pak Bupati, sebelah kiri saya Bapak Ketua DPRD. Apa kata Pak Ketua DPRD? Ini memang program kabupaten kita Pak Ustadz. Menjadi kabupaten yang peduli pada pendidikan dan pesantren. Kita akan support dari DPRD Pak Ustadz. Begitulah kalau kita bisa bekerja sama. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Ini saya yakin dan percaya. Ini adalah doa orang-orang soleh, doa para alim ulama, doa dari sultan-sultan kerajaan Kesultanan Buton dulu. Mereka minta kepada Allah Ta'ala. Akhirnya ada lahir pemimpin yang peduli kepada pondok pesantren, para santri, masjid-masjid dapat bantuan. Saya bukan maju ke depan itu bukan sekedar foto aja Bapak Ibu. Makanya waktu tadi dikasih itu saya lihat juga berapa jumlahnya. Ternyata 100 juta, 75 juta, hampir saya pingsan. Di tempat-tempat lain, bulan suci Ramadan, bantuannya cuma 5 juta, kameranya cuma 5 juta. Itu pun cairnya 6 bulan setelah Idul Fitri. Lebih banyak bensin nagih ke kantor bupatinya daripada ini langsung bisa dicairkan. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan kepada semua orang yang sudah bersusah payah sehingga terwujudnya program-program ini insya Allah. Saya ini orangnya suka penasaran. Ini Bapak Bupati kan namanya doktor. Doktor itu kan S1, S2, S3, S-teler, S-cendol, S-dober, S-cendol. Doktor. Sudah jadi rektor di Kolaka selama 18 tahun. Ibu tahu kan, Bapak tahu kan yang namanya rektor.
rektor itu punya kantor dinas, punya mobil dinas, punya istri dinas, punya semuanya lengkap sudah rektor. Rektor itu adalah posisi yang paling nyaman di kampus, paling tinggi, nggak ada yang bisa menggugat rektor. Ketua jurusan, dekan, wakil rektor, wakil 1, 2, 3, rektor puncaknya di atas. Ngapain mau jadi bupati? Pasti akan menghadapi masyarakat. Kalau jadi rektor hari Sabtu, hari Ahad, Minggu bisa di rumah nyantai. Tapi kalau jadi bupati, hari Sabtu, hari Ahad, ini tadi hari apa ini? Hari libur. Datang tamu namanya Abdul Somad. Gak bisa weekend dengan keluarga. Orang berdatangan semua. Kenapa Bapak mau jadi bupati? Saya pulang ke kampung halaman untuk membangun dan membantu orang-orang yang tidak bisa tertolong dengan jabatan rektor. Kalau jadi rektor yang bisa dibantu cuma mahasiswa. Kalau jadi rektor yang bisa dibantu cuma dekan, yang bisa dibantu ketua jurusan. Apa bisa rektor membantu desa, pondok pesantren dan sekolah? Nggak bisa, Besti. Maka bersyukur Bapak Ibu masyarakat Buton Tengah. Kenapa? Karena ada putra daerah asli anak kampung halaman kita yang sudah berjuang jauh. Sekolahnya sekolah pemerintahan. Ustadz tahu dari mana? Titelnya di ujung. Dr. Haji Azhari SSTP MSI. MSI itu artinya Master Segala Ilmu. MS itu artinya Master of Science, Pak Ustadz. Ya. S1 Sekolah Pemerintahan Pamong. S2, S3 adalah UGM. Ustadz kok tahu? Tahu dari mana? Makanya kalau ketemu sama orang ngobrol. Saya kalau ketemu sama bupati, gubernur, wali kota, anggota DPRD, saya biarkan mereka ngobrol, saya dengar aja. Kenapa? Karena saya kan capek ceramah. Dengar aja mereka cerita, supaya saya dapat bahan. Oh, ternyata beliau kembali. Beliau tidak berada pada zona nyaman. Yang paling berbahaya hidup ini adalah zona nyaman. Saya sudah jadi rektor, saya sudah tenang, kenyang, saya sudah lapang. Untuk apa lagi bersusah payah? Tapi kemudian turun, melepaskan status sebagai PNS, turun ke bawah, bertarung di pilkada, dipilih oleh rakyat, duduk. Setelah dapat jabatan untuk apa? Pakailah tanda tangan itu untuk menolong pondok pesantren, masjid dan agama Allah. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan kredit. Jadi suara klaksonnya udah ketahuan kredit. Ustaz Somad ini kalau ceramah tuh nyinggung perasaan saya. Dia tahu, kok tahu ya, mobil saya kredit, motor saya kredit, panci saya kredit, baskom saya kredit. Tolong kalau dengar ceramah Ustaz Somad, kuncinya satu, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung, pulang meninggal. Saya ngomong, saya nggak pikirkan masalah orang. Yang saya pikirkan pesan-pesan ini tersampaikan. Karena kita semua ini akan mati menghadap Allah. Jadi bupati nggak lama, paling lama 2 periode, itu pun kalau nggak ditangkap KPK. Maka manfaatkanlah kesempatan itu seefisien mungkin. Pesantren sudah ditolong, anak yatim fakir miskin sudah dibantu, masjid-masjid sudah dibantu. Tapi nanti anak pesantren setelah hafal Quran, setelah mereka bisa baca kitab kuning, setelah mereka menguasai ilmu-ilmu, mereka nanti akan terbang ke Al-Azhar Kairo. Kalau tahun 2025 programnya bantu pesantren, bantu anak tidak mampu, maka kita berharap di tahun 2026-2027 ada beasiswa yang memberangkatkan mereka ke Al-Azhar Kairo Mesir nanti. Berikut ini kita akan melepas santri-santri Buton Tengah
yang hafal Quran dan baca kitab kuning akan melanjutkan ke Al-Azhar, akan dilepas oleh Ustadz Abdul Somad. Orang semua heran. Itu setiap melepas tanda tangan Ustadz Somad terus ya. Untuk apa? Saya tanggal 5 September 1998 berangkat ke Al-Azhar Kairo Mesir dari Cengkareng, mendarat di Kairo, naik pesawat Royal Jordan Airlines. 100 anak Indonesia yang dapat beasiswa, salah satunya bernama Abdul Somad. Ini tidak dibantu oleh bupati, wali kota dan gubernur. Mana mereka sekarang? Mati. Coba seandainya bupati, wali kota, gubernur waktu itu menolong saya, memberikan tiket saya, memberikan beasiswa saya, pasti ceramah saya malam ini, ceramah siang tadi, ceramah tadi pagi, ceramah kemarin mengalir pahalanya untuk mereka. Tapi memang dasar mereka nggak mau dapat pahala. Kelihatannya Ustadz marah, saya nggak marah. Ustadz dendam, saya nggak dendam, cuma ingat aja. Maka membalaskan sakit hati saya, setiap daerah yang saya datangi, kalau di situ ada bupati, ada wali kota, ada gubernur, ada pejabat, saya sampaikan, pakai jabatan untuk mengirimkan anak-anak soleh, anak-anak baik. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, Ustadz kalau ceramah suaranya jangan keras-keras, nanti Ustadz mati mendadak. Ustadz kalau jadwalnya jangan banyak-banyak ceramah. Tadi pagi di Kolaka, di Bau-Bau, terus dilanjutkan lagi di Buton, habis itu di Muna. Ini ceramah yang keempat malam ini di Buton Tengah. Besok Ustadz kembali ke Makassar, dari Makassar ke Jakarta, dari Jakarta ke Riau. Nanti kalau Ustadz mati gimana? Kalau aku mati, 1000 anak dari Buton Tengah siap menggantikan Abdul Somad. Kenapa di tempat lain Ustadz nggak ngomong begitu? Karena di tempat lain mereka pintar, mereka hafal Quran, mereka bisa baca kitab, bahasa Arab, bahasa Inggrisnya mantap. Tapi nggak ada duit mau ke Mesir. Kalau di sini kenapa Ustadz yakin? Sudah tanda tangan. Dimudahkan Allah Subhanahu. Adalah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu ketika Kesultanan Buton masih tetap tegak berdiri, dari tahun 1945 kita merdeka melawan Belanda. Kesultanan Buton sudah ada 400 tahun sebelum itu, sezaman dengan Muhammad Al-Fatih di Turki Utsmani. 1542 Kesultanan Buton sudah tegak berdiri. Alim-alim ulamanya berdatangan menebarkan ajaran Islam, akidahnya, fikihnya. Dosen-dosen yang didatangkan dari Makkah mengajar dengan bahasa Arab. Kitab-kitabnya masih ada sekarang di Kesultanan, di Masjid Kesultanan Buton. Jangan sampai kitabnya ada, Al-Qurannya ada, tapi anak-anak kita tidak bisa membacanya. Seperti nasib huruf hieroglif di Mesir. Hurufnya ada, tapi orang tidak bisa membaca. Jadi kalau ada orang yang pesimis, saya pesimis melihat anak-anak sekarang, Pak Ustadz. Anak sekarang cuman bisa joget-joget gara-gara TikTok. Isinya cuman 2, ulat pinang sama ulat sagu. Itu mungkin di tempat kamu, tapi di Buton Tengah ini, insya Allah anak-anaknya akan rajin menghafal Quran. Mereka akan menjadi anak yang soleh dan soleha. Benteng terakhir pertahanan kita melawan internet, melawan sosial media, melawan grup WhatsApp, melawan Netflix, melawan channel perusak, melawan narkoba. Benteng terakhir tinggal 1. Kalau benteng ini roboh, hancur semuanya. Benteng kita bernama Pondok Pesantren. Anak saya, ponakan saya, tetangga saya, kawan saya, anak-anaknya wajib mondok pesantren. Anak saya wajib mondok, ponakan saya wajib mondok. Yang nggak mau masuk pesantren, saya pecat.
Kok begitu Pak Ustadz? Karena saya tidak sanggup menjaga mereka. Saya pergi hari Jumat, hari Sabtu, malam Ahad, malam terakhir malam Senin. Besok Senin saya pulang. Saya di rumah Selasa, Rabu, Kamis. Anak-anak mesti dididik di pondok pesantren. Makanya kalau pondok pesantren ditumbang, hancurlah agama Islam. Alhamdulillah di Buton Tengah pondok pesantren masih banyak tegak berdiri, istiqomah mendidik anak kita, insya Allah. Amin. Daftarkan anak-anak Anda segera ke pondok pesantren di Buton Tengah. Ingat, setan gentayangan. Dulu setannya nggak kelihatan, sekarang setannya masuk ke YouTube, masuk ke Instagram, masuk ke TikTok, masuk ke grup-grup WhatsApp. Bukan cuman ibu-ibu, anak-anak, bapak-bapaknya pun kesetanan. Guru, teman saya guru di sekolah, razia handphone. Semua handphone tangkap, handphone tangkap, handphone tangkap, letakkan, periksa, cek satu-satu, cek satu-satu. Ini ada handphone yang paling parah. Panggil orang tuanya, datang ibunya. Ibu, anak ibu ini sudah gawat. Kami sudah cek handphonenya, isinya macam-macam, gak sesuai sama umurnya. Anak ibu ini sudah keterlaluan. Setelah gurunya marah-marah, kawan saya, sahabat saya, ibunya ngomong, mohon maaf Pak, itu handphone suami saya. Bukan kenakalan anak-anak, tapi kenakalan banyak yang ngaku. Mudah-mudahan Allah memperbaiki hati kita yang sudah sakit ini, insyaallah. Didoakan dengan zikir. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Ustaz Somad, tadi kan katanya anak pesantren mau dikirim ke Al-Azhar Kairo Mesir. Kalau hafal Quran bisa baca kitab kuning, bahasa Arabnya mantap, bahasa Inggrisnya oke. Betul. Tapi saya nggak mau anak saya jadi ustad. Nanti kalau anak saya jadi ustad kurus kayak Ustaz Somad. Saya mau anak saya jadi polisi Pak Ustad. Saya mau anak saya jadi tentara Pak Ustad. Saya mendarat di airport, masuk ke hotel, hotelnya dikunci. Jangan ada satupun tamu yang ganggu Ustaz Somad karena dia mau tablik akbar nanti malam. Jangan ganggu Ustaz Somad. Oke, semua turun. Nggak lama ada yang ngetuk kamar saya. Saya intip. Polisi. Ngapain polisi ngetuk pintu? Saya buka. Ada apa Pak Polisi? Saya adik kelas Ustaz Somad di pondok. Hah? Tugas di mana sekarang? Tugas di Lampung. Saya brimob Pak Ustaz. Masuk ke dalam. Akhirnya ngobrol. Kamu di pondok dulu? Iya. Kok bisa jadi polisi? Ada jalur khusus santri jadi polisi. Hafal Quran, bisa bahasa Arab, jadi polisi. Pesawat mendarat lagi di satu daerah. Begitu, sebenarnya saya mau ngasih tahu saya naik pesawat terus. Mendarat lagi. Lalu kemudian saya pun turun, ada tentara yang tegak tinggi nunggu saya. Nggak tahu juga entah nunggu saya, entah nunggu yang lain. Begitu udah dekat dipeluknya saya. Saya mirip, kayak pernah lihat wajahnya di mana. Aku ketua kelas kau dulu, man. Ternyata dia ketua kelas saya, sudah jadi tentara, masuk lewat jalur santri. Jadi anak ibu jangan khawatir, mau masuk polisi bisa, mau masuk tentara, TNI, Polri, tergantung dari hobinya sekarang. Dari sekarang ibu sudah bisa nanti kemana arah anak ini sudah kelihatan. Anak saya ini Pak Ustadz suka mandi di laut, nggak naik-naik, berarti angkatan laut. Anak saya ini Pak Ustadz kemana-mana bawa jarum suntik, berarti dokter spesialis. Kalau nggak lulus, pecandu narkoba. Anak saya ini kemana-mana bawa martil terus Pak Ustadz, hakim agung. Kalau nggak lulus, tukang. Yang penting rezekinya halal dan barokah. Ustaz Somad, kata ibu dekan Fakultas Kedokteran. Saya baru ketemu dengan ibu dekan. Ustaz Somad,
kita punya beberapa jalur. Ada namanya jalur prestasi yang nggak pakai ujian, langsung dari sekolah diterima di Fakultas Kedokteran. Tapi ada satu lagi Pak Ustadz. Jalur apa itu Bu? Jalur tahfiz. Jadi anak-anak yang hafal Quran dari pondok pesantren bisa jadi dokter Pak Ustadz. Maka saya sarankan Kiai, Tuan Guru, anak-anak kita dari Buton Tengah yang dibiayai Pemda, pemerintahan daerah, nanti kalau tamat masukkan polisi, masukkan tentara, masukkan fakultas kedokteran, nanti mereka ambil spesialis objin. Spesialis objin itu bukan ngurus jin, bukan. Spesialis objin itu artinya spesialis kandungan, supaya pasien perempuan, istri bapak dipegang oleh dokter perempuan. Jangan seperti oknum yang sekarang videonya viral, istri perempuan dipegang oleh dokter laki-laki. Enggak semua begitu, tapi melihat itu kan ngeri-ngeri sedap juga kita. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, enggak selesai dengan ceramah, enggak selesai dengan tausiah, enggak selesai dengan tabligh akbar. Selesai tabligh akbar besok bubar, selesai. Yang menyelesaikan masalah ini solusinya tinggal satu, pondok pesantren. Makanya pondok pesantren ini dirusak. Bagaimana cara merusak pondok pesantren? Isu kekerasan, isu pelecehan seksual, isu pembunuhan, isu macam-macam. Jangan gara-gara nila setitik rusak susu sebelah. Dulu sebelanga, sekarang sekotak. Itu isu-isu itu cuma 0,000 sekian persen, supaya anak kita tidak sekolah agama. Ini sekarang bangga orang kalau anaknya lagi, anak ibu di mana? Anak saya SMP plus. Anak ibu bapak di mana? Anak saya SMP negeri. Anak saya SMP. Saya nggak nyalahkan SMP bagus, tapi pendidikan agama, masukkan pendidikan agama. Nggak apa-apa dia pagi SMP, tapi sorenya ada kelas dari zuhur sampai asar, keluar jam 1, jam 2, jam 3, jam 4. Paling tidak 5 pelajaran agama mesti ada di sekolah umum. Pertama, akidah. Kedua, fikih. Ketiga, akhlak. Keempat, tafsir hadis. Kelima, bahasa Arab. Karena sholat kita masih pakai bahasa Arab. Quran pakai bahasa Arab. Hadis pakai bahasa Arab. Mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang hebat bahasa Inggris. Sehebat-hebatnya kalian bahasa Inggris, nggak ada sholat pakai bahasa Inggris. Inna sholati, my praying. Wa mahyaya, my life. Wa mamati, my die. Lillahi ta'ala, for you, oh my God. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi, peace be upon you, oh my darling. Ada. Walaupun kau hebat bahasa Arab, kita tetap pakai menggunakan bahasa Arab. Bahasa yang lain kita pakai dalam berdoa, berkomunikasi. Maka kalau ada orang yang begitu membanggakan anaknya, ingat di SMP pelajaran bisa dihitung pakai jari. Fisika, kimia, matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, cukup. Tapi di pondok pesantren yang tadi kita MOU, apa saja pelajaran di pondok pesantren? Nahwu, sharaf, balaghah, ma'ani, bayan, mantik, fikih, qawaidul fikih, usul fikih, hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, arud qawafi, tahsin, tajwid, akhlak. Pelajaran begitu banyak. Makanya banyak orang yang menyepelekan pondok pesantren. Anak kamu di mana? Ya itulah karena nggak lulus SMP, SMA, akhirnya ya daripada nggak sekolah saya masukkan pesantren aja. Anak bodoh nggak nangkap dimasukkan pesantren, keluarnya gila. Karena pelajarannya berkualitas. Cari anakmu yang paling pintar, anakmu yang IQ-nya paling tajam, masukkan ke pesantren. Itulah yang akan menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Biasanya kalau saya takbir itu berarti ceramahnya udah 40 menit. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tolong agama Allah ini,
insya Allah Allah pun akan menolong kita. Itu janji Allah. In tansurullah, kalau kau tolong agama Allah, yansurkum, Allah akan menolong kamu. Kamu cuman buat satu aja. Kamu cuman buat satu aja. Tolong agama Allah, yansurkum, Allah akan menolong kamu. Allah tidak mau satu-satu, Allah buat satu dua. Wa yusabbit aqdamakum, dia akan menolong kamu dan akan mengokohkan hati kamu, kaki kamu, iman kamu, kekuasaan kamu. Mudah-mudahan dengan menolong agama Allah, menolong pondok pesantren, menolong anak yatim, menolong duafa, Allah menolong kita semua di Kabupaten Buton Tengah ini, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya Ustadz Profesor Dr. Ustadz Abdul Somad LCDESE PhD. Banyak yang bilang ini Pak Ustadz titelnya kepanjangan. Dulu waktu bersama pulang saya dari Maroko, saya bilang gak usah pakai tulis-tulis titel itu, jangan tulis, itu ria, gak baik. Tulis Ustadz Abdul Somad saja. Rupanya banyak ada koran, banyak koran itu, di belakang koran itu Ustadz, tapi dia bukan ngajar agama, jual minyak lintah obat kuat. Sejak itulah saya tulis, minta panitia tulis lengkap supaya jamaah jangan sampai salah. Disangkanya ini Ustadz ngajar agama, ternyata menjual obat jerawat. Saya ini memang belajar agama. Saya ini bukan orang yang tiba-tiba mendadak jadi Ustadz, enggak. Saya ini memang dari awal sekolah, saya memang sekolah agama. Kata kakek saya, ayah ibu saya namanya Nuruddin Cahaya Agama. Cucu saya ini namanya Abdul Somad, jangan sekolah umum, dia hanya sekolah agama. Nanti yang menanggung biayanya saya sebagai kakeknya. Tapi kalau saya mati, yang nanggung biaya sekolahnya adalah itu kebun kelapa ada 2 hektar. Pakai hasilnya untuk sekolah dia. Begitu kakek saya meninggal, kebun kelapa itu pun ikut mati. Disitulah baru saya paham bahwa niat baik kakek saya dilanjutkan, ditolong Allah Subhanahu wa taala. S1 saya Al Azhar dapat beasiswa, S2 saya di Maroko dapat beasiswa, S3 saya dapat pertolongan Allah, semuanya ditolong Allah. Di situ saya belajar bahwa bapak niat baik, ibu niat baik, Allah yang akan menolong. Sekarang banyak orang takut anaknya sekolah agama. Anak kamu apa? Anak saya SH, mantap. Anak kamu apa? SE, keren. Anak kamu apa? Ya itulah daripada enggak sekolah agama. Banyak orang takut menyekolahkan anaknya sekolah agama, takut enggak makan. Kenapa enggak sekolah? Takut Pak Ustadz nanti kalau anak kami sekolah agama takut nggak makan. Kalau ada orang yang takut menyekolahkan anaknya sekolah agama karena takut nggak makan, tolong bawa ke rumah sakit dicek. Jangan-jangan otaknya dekat lambung atau lambungnya dekat otak. Kasar sekali Ustadz. Dia lebih kasar lagi karena menyepelekan Allah Subhanahu wa taala. Ini para asatiz kita, tamat dari Gontor, tamat dari Madinah, tamat dari UKM, mereka sekolah agama, mereka hidup sampai hari ini. Saya kurus ini bukan karena nggak makan. Ada bupati, ada gubernur, ada danrem, ada danramil, ada babinsa, ada babin kamtipmas, ada kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, DPRD, ada semua pejabat. Pas giliran makan, siapa yang dipersilakan duluan? Ada kepiting, ada cumi, ada daging, ada ayam, ada air, dan seperti daun-daun. Semuanya sudah siap, dan yang dipersilakan duluan adalah saya. Bapak Kapolres nanti, Bapak Dandim nanti, Bapak Bupati nanti, Wakil Bupati nanti, semuanya mempersilakan. Silakan Ustaz Somad. Di mana-mana saya ceramah, saya duluan. Andai di situ ada racun, saya mati duluan. Saya cuma mau ngasih tahu bahwa saya kurus ini bukan karena nggak makan. Terus ya sudah takdirnya.
makan. Habis itu di Muna, makan. Habis itu sekarang di Buton Tengah, makan. Besok pagi di Bau-Bau, makan. Nggak tahu kan? Besok soalnya dari penginapan langsung ke airport. Artinya apa? Jangan takut anak kita nggak makan. Makan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang kaya, pejabat nggak makan. Malah pejabat nggak makan, dikasih kepiting kolesterol, dikasih teh manis diabetes, dikasih emping melinjo asam urat. Kaya belum tentu makan, nggak kaya tapi makan. Mau jadi yang mana? Kalau bisa kaya dan makan. Orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan anak-anak bapak ibu semuanya kaya dan bisa makan. Amin. Pagi berangkat kerja. Zaman dulu ada pepatah nenek moyang kita, jangan sampai rezeki dipatok Ayam. Gara-gara apa? Gara-gara orang terlambat bangun. Sekarang ayam belum bangun dia udah kerja. Sampai ayam pun kaget. Sekarang orang di kota-kota besar itu, ada ayam belum bangun dia udah pergi. Kata ayam nggak segetonya kan. Berangkat pergi kerja, azan belum berkumandang, macet di jalan sampai kantor, sholat subuh melayang, sholat zuhur hilang. Kenapa? Meeting, hilang sholat zuhur, nggak makan. Masuk sholat asar sudah terlambat, pulang dari kantor jam 4, azan maghrib di jalan, macet total sampai ke rumah tumbang. Anak nggak ketemu, istri nggak ketemu. Akhirnya istri lebih sering ketemu dengan suami orang. Berawal dari curhat, lalu merasa nyaman dan tenang, akhirnya makan bersama dan jalan bersama. Apa kata pepatah kampung saya? No free lunch. Tidak ada makan siang yang gratis. Ketika orang cemburu, kenapa dia WA kamu? Kenapa dia nelpon kamu? Kenapa dia video call kamu? Dia sudah macam abang saya, dia sudah macam saudara saya, dia sudah macam adik saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Waspada. Setan belum pensiun. Tolong Pak Ustadz ruqyah suami saya, Pak Ustadz. Dia sekarang sedang diganggu pelakor. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Enggak ada respon. Biasanya kalau di ruqyah itu setannya keluar. Ini enggak ada respon. Ternyata dia enggak diganggu setan. Kata setan, aku sudah lama pensiun. Suamiku lebih jahat dari aku. Dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada jalan lain. Solusinya adalah memasukkan anak kita ke pesantren. Saudaraku dimanapun berada, bil khusus yang ada di Buton Tengah, selamatkan anak Anda dari narkoba, dari ganja, dari zina, LGBT, pil anjing gila. Daftarkan segera ke pondok pesantren Al-Munawwarah, An-Nabawi, Ali bin Abi Thalib, Hidayatullah sebelum tanggal penentuan berikut ini. Ingat, kuota terbatas. Hubungi nomor kontak berikut. Tolong potong, kirim ke tim Ustaz Somad, nanti kita upload ke Instagram yang followernya 9 juta itu. Tolong sekali Ustaz Somad. Maksudnya yang belum follow tolong follow. Saya dari Bau-Bau, lalu kemudian lanjut ke Buton, lanjut ke Muna, lanjut ke Buton Tengah, balik lagi ke Bau-Bau, besok ke Makassar. Ini yang bawa ini namanya Yayasan Hibrul Ummah. Hibrul Ummah ini sedang beli rumah tahfiz Quran. Jadi kami keliling di beberapa titik itu ada acara namanya lelang. Tadi dilelang lah baju kaos Ustadz Somad, pin, ada lelang batu cincin. Saya bilang lelang lah semua, asal 2 jangan kalian lelang. Jangan kalian lelang celana sama baju saya ini. Gimana saya mau pulang nanti? Akhirnya hasil lelang sebetulnya itu bukan jualan, itu wakaf berhadiah. Lalu kemudian
hasil dari lelang itu 100% untuk rumah tahfiz Quran. Nggak ada seperak pun dibawa Ustadz Somad pulang ke Riau. Ini mesti saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ma'akalta fa'afnaita. Duit yang dicari diberikan ke beras, diberikan ke tepung, diberikan ke makanan, dimakan busuk. Makan pagi, makan siang, makan malam. Satu hari makan 2,5 on, 1 bulan 7,5 kilo, 1 tahun makan 100 kilo. Bapak Ibu kalau makan 1 tahun itu 100 kilo beras. Saya yang umur 27 ini, saya lahir 1977. Sekarang umur saya 48 tahun. Saya ini jelita, Bu. Jelita artinya jelang 50 tahun. Itu berarti sudah membusukkan 4 ton 800 kilo. Kalau yang di bawah kandang kambing ada kotoran, mohon maaf, kotoran kambing disiramkan ke cabai, itu cabainya merah menyala. Tapi kalau yang 4 ton tadi disiramkan, mati cabainya. Betapa manusia ini tidak ada manfaatnya kalau dilihat dari fisiknya. Yang membedakan kita dari hewan itu adalah amal soleh. Kok somat? Amal soleh. Inilah yang menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'akal tafa'abnaita, yang kau makan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Dipakai baju, jilbab, mukena, kain, celana, lapuk. Wa mata soddaqta, yang kau wakafkan, yang kau sedekahkan. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti Yayasan Hibrul Ummah akan memberi rumah tahfiz Quran. Rumah tahfiz Quran yang dipakai anak-anak menghafal Quran pagi, petang, siang dan malam. Oke, Kabupaten Buton Tengah sudah selamat, tapi kabupaten yang lain masih belum terselamatkan. Kita doakan kepala-kepala daerahnya dapat hidayah insyaallah. Amin. Saya memang sekarang ceramahnya di Buton Tengah, tapi insya Allah ceramah ini ditonton saudara-saudara kita dari Sabang sampai Papua. Hai Bupati, Gubernur, wali kota, kepala daerah dimanapun berada dari Sabang sampai Papua. Kalau kalian ingin membangun amal soleh dan bingung mau buat apa, datang kalian studi banding ke Buton Tengah. Bagaimana caranya menggunakan kekuasaan untuk menolong pondok pesantren, masjid, para santri, yatim, miskin dan duafa. Insya Allah pulang kalian dari sini, kalian dapat oleh-oleh keberanian untuk menggunakan ujung tanda tangan menolong agama Allah dengan kekuasaan. Takbir! Allah! Saya memang kalau sudah 50 menit ceramah memang takbir. Kenapa? Untuk ngetes suara jamaah masih hidup atau enggak. Kalau begitu bunyi takbirnya tadi, itu berarti masih tahan 1 jam lagi. Karena kalau saya ceramah 1 jam lagi, Bapak masih kuat? Ibu masih sanggup? Saya enggak sanggup. Bau-bau, Buton, Muna, Buton Tengah, Makassar, Jakarta. Sampai ada dokter yang ngomong ke saya, kalau Ustadz Somad ini made in Jepang sudah lama rusak. Lalu kenapa saya masih hidup, masih sehat hari ini? Karena orang Buton Tengah selalu mendoakan saya. Mereka berdoa, ya Allah, sampaikan Ustadz Somad nanti ke Buton Tengah pada hari tanggal 4 Mei 2025, hari Ahad malam Senin. Sampaikan dia ke Buton Tengah ya Allah. Sehatkan dia sampai ke Buton Tengah ya Allah. Hidupkan dia sampai ke Buton Tengah ya Allah. Setelah acara itu nanti terserahlah ya Allah. Mati-matikan lagi. Alhamdulillah saya masih hidup, masih sehat malam ini. Mudah-mudahan kebersamaan kita di sini bersama juga nanti kita di surga Jannatul Firdaus. Amin. Ya Ustadz Somad itu enak. Tadi disambut Pak Bupati, naik ke atas pentas, duduk dengan Pak Bupati, dengan kepala daerah, dengan ketua DPRD, dengan para pejabat-pejabat, dengan alim ulama. Ustadz tempatnya tinggi, kami dibuat rendah. Kalian kan merasa saya lebih tinggi, lebih enak, lebih nyaman, lebih tenang, lebih hebat. Selesai acara, cobalah kalian naik ke atas. Baru kalian merasakan bahwa karpet ini basah. Jangan kita merasa
orang itu lebih enak, lebih nyaman karena kita nggak tahu posisi dia. Terus saya jelaskan juga saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita semua yang hadir ini kalau ada yang sakit-sakit diangkat Allah penyakit. Yang belum ada jodoh dijumpakan Allah dengan jodoh. Belum ada anak. Bukan untuk kami Pak Ustadz, untuk anak-anak kami. Memang bapak-bapak selalu mengkambing hitamkan anak. Bukan begitu Pak Ustadz, doa kita bersama mudah-mudahan. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Karena Yayasan Hibrul Ummah akan mengadakan lelang cincin, entah lelang baju kaos, lelang kaligrafi, dan lelang-lelang lainnya. Ibu-ibu yang nggak bawa uang bisa dikasih gelang emas, cincin emas, rantai emas, gigi emas untuk amal jariah. Bapak Bupati kita sudah beramal, tinggal lagi kita entah apa yang bisa menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Acara kita masih panjang, masih ada lelang, masih ada zikir, masih ada doa. Saya tutup dengan pantun penutup untuk menutup tausiah. Menangkap puyuh di Bukit Selasih.